Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. 1381. Di sudut gang yang buta, sesosok tubuh perlahan muncul. Ini adalah pria parubaya, sikapnya luar biasa. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah seorang ahli. Ye Yuan juga tidak mengenalinya. Tapi orang ini telah mengikutinya sejak lama, mulai dari saat dia masuk Akademi Wumeng. Orang ini tidak mempunyai niat buruk. Ye Yuan menduga pihak lain mungkin dikirim oleh menara harta karun segudang untuk melindunginya. Ketika Wang Song melihat pria parubaya ini, ekspresinya berubah drastis. Guru Qi, kenapa? Kenapa kamu ada di sini? Wang Song tidak pernah berpikir bahwa menara harta karun segudang akan benar-benar mengerahkan pusat kekuatan dewa asal untuk datang dan melindungi Ye Yuan. Apa asal-usul Ye Yuan ini? Pria parubaya itu datang ke sisi Ye Yuan dan memperkenalkan diri, saya dipanggil Qi Fang, seorang guru akademi. Tapi aku sangat terkejut kamu benar-benar bisa mengetahui keberadaanku. Kapan kamu menyadarinya? Ye Yuan berkata dengan dingin, sejak pertama. Qi Fang menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tapi bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata dan telinga tanpa debu? Ekspresi Qi Fang menjadi kaku saat mendengar itu. Dia yakin bahwa dia menyembunyikan keberadaannya dengan sangat baik, jadi dia tidak mengira Ye Yuan sudah lama menyadarinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa penguasa menara menyuruhnya datang dan melindungi Ye Yuan. Baiklah, serahkan itu padaku, pergilah, kata Qi Fang dengan dingin. Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih banyak. Saya juga akan meminta Guru Qi untuk memberitahu Tuan Menara, memintanya untuk maju dan menengahi masalah ini. Katakan saja, kamu berhutang budi padanya. Tatapan Qi Fang berubah tajam, dan dia berkata sambil mengangguk, tenang saja, aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Akademi Wumeng secara alami adalah Akademi Wumeng milik penguasa kota. Tapi tentu saja mustahil bagi penguasa kota untuk mengelola akademi dan ibu kota sendirian. Oleh karena itu, penguasa kota juga memiliki banyak hal yang perlu diandalkan oleh keluarga besar ini. Di antaranya, juga termasuk menara harta karun segudang. Meskipun menara harta karun segudang adalah kekuatan luar, kekuatan ini juga tidak bisa diremehkan. Di Akademi Wumeng ini, tentu saja ada bagian dari menara harta karun segudang juga. Enyahlah. Ye Yuan datang ke depan Wang Song dan berkata dengan suara dingin. Kumpulan sampah ini telah menunda banyak waktunya. Dia sangat kesal. Ekspresi Wang Song berkedip-kedip tanpa henti. Ia akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut, tidak menyangka ternyata hasilnya seperti ini. Mungkinkah kamu masih ingin aku mengambil tindakan secara pribadi? Suara Qi Fang berubah suram. Tekanan dari alam dewa asal langsung menyebar, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Terutama Jia Chong, karena dia hanya berada di alam mendalam gua. Bagaimana dia bisa menahan tekanan seperti itu? Dia benar-benar berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia saat ini menghadap Ye Yuan, tampak seperti sedang berlutut di hadapan Ye Yuan. Meski sangat enggan, Wang Song masih menjauh setengah posisi. Ye Yuan tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan mereka. Sosoknya bergerak, langsung melaju kencang. Saat Ye Yuan pergi, penindasan di ranah kultivasi Qi Fang langsung menghilang. Wajah Wang Song menunduk, dan dia berkata, Guru Qi, itu melanggar aturan jika kamu bersikap seperti ini. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Paman Qin. Qi Fang berkata dengan dingin, tentu saja. Tapi, kamu juga harus bersyukur aku memiliki identitas guru akademi ini. Kalau tidak, kamu sudah mati sekarang. Ekspresi Wang Song berubah ketakutan. Sosok Qi Fang bergerak dan menghilang. Martabat seorang tokoh dikdaya dewa asal tidak bisa dinajiskan. Hanya berdasarkan kalimat Wang Song yang satu ini, Qi Fang sudah punya cukup alasan untuk membunuhnya. Meskipun Wang Song dianggap setengah dari menantu keluarga Qin, membunuh orang seperti itu dengan identitas Qi Fang, hal itu juga tidak akan menimbulkan banyak keributan. Namun, Qi Fang masih menjadi guru di akademi. Jika dia melakukan tindakan terhadap muridnya sendiri, itu akan sulit dijelaskan. Pada saat itu, yang dia sakiti bukan hanya keluarga Qin, tapi penguasa kota Wumeng. Plaza Wumeng adalah alun-alun terbesar di ibu kota Wumeng. Saat ini, dikelilingi hingga air tidak dapat merembes masuk. Ada platform tinggi di tengah alun-alun. Kedua sosok di platform itu sangat mencolok.
Ye Yuan membelah kerumunan dan akhirnya berhasil maju ke depan. Tidak bertemu selama setahun, si kecil gemuk sepertinya menjadi lebih gemuk. Tapi saat ini, si kecil gemuk mengenakan pakaian compang camping, tampak seperti pengemis. Di wajah dan tubuhnya, bekas cambuk terlihat jelas, dalam hingga dagingnya terlihat. Tapi Xie Jingyi tidak keberatan sama sekali, saat dia berkata dengan suara yang jelas, saya yakin semua orang tidak asing dengan pelacur ini. Dia adalah wanita muda keluarga Qin Peiyu, yang dikenal sebagai iblis wanita. Dosa-dosa yang telah dia lakukan tidak perlu saya katakan, saya yakin semua orang juga pasti pernah mendengarnya, atau bahkan mengalaminya secara pribadi sebelumnya. Semua orang takut dengan identitasnya dan tidak berani melakukan apapun padanya. Tapi Tuan Gendut ini tidak percaya ajaran sesat itu. Tuan Gendut ini akan menegakkan keadilan atas nama surga hari ini. Baiklah. Kata-kata Xie Jingyi segera menimbulkan respons yang menggemparkan. Qin Nantian sangat memanjakan putri ini, sehingga dia menjadi terkenal sebagai tiran di seluruh ibu kota. Biasanya semua orang hanya bisa marah, tapi tidak ada yang berani bicara. Sekarang, ketika seseorang menanggung beban terberat dari serangan itu, emosi mereka yang terus-menerus tertekan segera meledak. Xie Jingyi langsung memberikan beberapa tamparan, sekali lagi menimbulkan tepuk tangan meriah. Mata Qin Peiyu menyemburkan api, dan dia berkata dengan sangat marah, bajingan gemuk, kamu pasti mati. Hal-hal yang telah kamu lakukan pada wanita muda ini hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat kepadamu. Xie Jingyi menatapnya dengan seringai dan tidak mengatakan apapun. Mengulurkan tangannya, itu adalah beberapa tamparan lagi. Bicaralah, apalagi yang ada di sana, katakan semuanya. Xie Jingyi berkata sambil tertawa. Dengan ini, Qin Peiyu benar-benar kehilangan akal untuk menunjukkan kemarahan. Dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar lagi dan hanya bisa menatap Xie Jingyi. Lebih baik seperti itu. Xie Jingyi tertawa ringan, berbalik, dan berkata ke alun-alun dengan suara yang jelas, 50 tahun yang lalu, pelacur ini berusia 8 tahun. Dia menyambar kaki seorang anak bermarga Rong di jalanan dan terlibat konflik dengan anak tersebut, dan membuat orang-orang memusnahkan seluruh keluarga Rong. Selesai berbicara, Xie Jingyi dengan santai memberikan beberapa tamparan. Wajah cantik Qin Peiyu membengkak dengan sangat cepat. 47 tahun yang lalu, pelacur ini memberikan kebebasan pada kudanya di jalan air elegan dan menginjak-injak seorang gadis kecil di bawah 3 tahun hingga mati. Selesai berbicara, dia melemparkan tangannya, dan itu adalah beberapa tamparan lagi. Sama berulang seperti itu terus, Xie Jingyi dengan hati-hati merinci kejahatan Qin Peiyu selama beberapa tahun yang mengabaikan kehidupan manusia satu persatu. Setiap kali dia mengatakan selesaikan satu, dia akan melontarkan beberapa tamparan. Segera kepala Qin Peiyu membengkak seperti kepala babi. Pada awalnya, semua orang masih bersorak-sorai. Namun kemudian, ekspresi wajah mereka menjadi marah. Kejahatan yang dilakukan iblis wanita ini terlalu banyak untuk dicatat. Ye Yuan juga diam-diam terkejut saat mendengarnya. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa gadis kecil ini hanya nakal dan keras kepala. Dia tidak menyangka bahwa Qin Peiyu, gadis muda seperti itu, sebenarnya kejam dan berhati dingin sampai sejauh ini. Pada saat yang sama, Ye Yuan juga memandang Xie Jingyi dari sudut pandang yang berbeda. Si kecil berlemak ini biasanya terlihat sangat sembrono saat melakukan sesuatu. Tidak menyangka bahwa begitu dia menganggap serius sesuatu, dia benar-benar melakukannya dengan begitu indah dan cermat. Waktu 1 tahun ini, si kecil gemuk praktis menggali Qin Peiyu ini dari dalam hingga keluar. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa si kecil gemuk hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Tak disangka persiapannya ternyata begitu banyak. Drama ini hari ini terlihat sembrono, namun kenyataannya, itu agak halus dalam cara-caranya yang kasar. Dia membuat keributan itu meledak begitu besar, menarik perhatian semua orang di kota. Kemudian membuat daftar kejahatan Qin Peiyu satu persatu agar semua orang dapat mendengarnya. Hal ini tidak hanya membuat keluarga Qin berhati-hati dalam mengambil tindakan karena takut akan kerugian dan tidak berani bertindak gegabah tanpa pemikiran yang matang, bahkan menduduki landasan moral. Bahkan jika keluarga Qin ingin membuat masalah, mereka juga tidak berani berbicara tentang kesalahan si kecil gemuk di depan wajah banyak orang. Bunuh dia, jalankan keadilan atas nama surga. Untuk sesaat, sentimen memuncak. Meski yang kuat berkuasa di dunia seni bela diri, bukan berarti tidak ada batasan etika dan moralitas.
Khususnya bagi klan keluarga besar seperti keluarga Qin, mereka bisa melakukan banyak hal buruk secara pribadi tetapi tidak berani mengungkapkannya. Tamparan si kecil gemuk hari ini benar-benar dilakukan dengan sangat kejam. Namun, Ye Yuan agak gelisah di hatinya. Keluarga Qin terlalu pendiam. Si kecil gemuk menyebabkan masalah hampir sepanjang hari, keluarga Qin sebenarnya tidak memiliki satu orang pun yang berani membantah. Ini menunjukkan bahwa keluarga Qin pasti sedang melakukan beberapa gerakan besar. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari keluar dari kerumunan dan langsung mendarat di platform. Xie Jingyi terkejut dan buru-buru mencengkeram titik akupuntur gerbang kehidupan Qin Peiyu, melindungi seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa kekuatannya kurang, satu-satunya kepercayaannya adalah Qin Peiyu. Tapi, ketika dia melihat kedatangan itu dengan jelas, ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, "Paman ketiga. Kenapa kamu datang?" Paman ketiga, melihat pria parubaya yang mengenakan pakaian militer, Ye Yuan memiliki firasat buruk di hatinya. Kemungkinan besar, rencana cadangan keluarga Qin telah tiba. Wajah pria parubaya itu menunduk, dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Jika aku tetap tidak datang, kamu bahkan akan membuat lubang di langit." "Bocah, kamu benar-benar mampu." Alis Xie Jingyi berkerut, dan dia berkata, "Paman ketiga, saya tidak membuat lubang di langit. Aku melakukan itu hanya karena aku tidak tahan melihat tindakan gadis ini. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga." Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata, "Katakan padaku, kamu dengan sengaja merusak reputasi keluarga Qin dan menjebak keluarga Xie kita sebagai orang yang tidak setia. Siapa yang memicunya?" Ekspresi Xie Jingyi sedikit berubah, dan dia berkata, "Apakah reputasi keluarga Qin masih perlu aku tinggalkan dan hancurkan? Surga bisa menegakkan keadilan, tindakan dan perilaku pelacur ini, mati 100 kali saja tidak cukup." Wajah pria parubaya itu menunduk, dan dia berkata, "Benarkah? Lalu saya bertanya kepadamu, kamu mengatakan ini secara keseluruhan, apakah ada buktinya?" Wajah Xie Jingyi menjadi kaku. Orang-orang keluarga Qin melakukan semuanya dengan sangat bersih. Dia benar-benar tidak meninggalkan banyak bukti. Hal-hal yang dilakukan Qin Peiyu, dia menanyakannya. Pria parubaya itu tertawa dingin dan berkata, "Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu dapat mengajukan tuduhan." Qin Peiyu gadis ini sedikit nakal dan keras kepala, tapi itu juga hanya temperamen seorang wanita muda. Coba tebak, di antara keluarga besar di ibu kota ini, istri keluarga manakah yang tidak nakal dan keras kepala? Kamu melakukan begitu banyak kejahatan pada seorang gadis kecil, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Kota Perdamaian Brilian adalah salah satu kabupaten besar teratas di ibu kota Wumeng. Keluarga Xie adalah klan keluarga besar di Kota Perdamaian Brilian, kekuatan mereka nomor 2 setelah keluarga Jia. Keluarga yang begitu besar, tentu saja ada cukup banyak orang yang memegang janji di ibu kota. Pria parubaya ini adalah paman ketiga Xie Jingyi, Xie Zhaoyun. Saat ini, dia adalah komandan penjaga kota tingkat tinggi, kekuatannya tidak biasa. Dengan statusnya, mengajukan pertanyaan kepada keponakannya sendiri adalah hal yang tepat. Ye Yuan juga tidak menyangka keluarga Qin benar-benar mengeluarkan alat pembunuh besar ini, si kecil gemuk mungkin akan kewalahan. Benar saja, kata-kata Xie Zhaoyun membuat si kecil gemuk kehilangan kata-kata. Meskipun dia jelas tahu bahwa Xie Zhaoyun berubah dari hitam menjadi putih, tanpa bukti yang cukup, apa yang akan dia gunakan untuk membantahnya? Jika itu adalah orang-orang keluarga Qin, dia bisa membalasnya. Tapi yang di depannya ini adalah kerabatnya, paman ketiganya. Xie Zhaoyun tersenyum dingin dan berkata, "Juga, orang seperti apa kamu ini, aku sangat jelas. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk lulus ujian masuk Akademi Wumeng. Bagaimana kamu bisa menipu semua orang dan menjadi murid? Aku sangat penasaran." Berbicara sampai di sini, Xie Zhaoyun menghela nafas lagi dan berkata dengan tulus dengan nada serius, "Oh Jingyu, aku tahu bahwa sifatmu murni, kamu pasti telah ditipu oleh orang jahat, itu sebabnya kamu melakukan kesalahan besar. Baiklah, lelucon ini berakhir di sini. Peiyu gadis ini memang agak berlebihan ketika melakukan sesuatu, serahkan dia padaku, aku akan minta Qin Nantian mendisiplinkannya dengan benar. Sedangkan untukmu, yakinlah, denganku, keluarga Qin tidak akan melakukan apapun padamu." Meskipun Xie Jingyi pintar, dia belum pernah melihat arai pemain sebesar itu sebelumnya. Dia sangat tegang pada awalnya. Sekarang, di bawah bimbingan sistematis Xie Zhaoyun, saraf yang terluka parah ini akhirnya perlahan mengendur. Selain itu,
Xie Zhaoyun adalah paman ketiganya, hal ini membuatnya memiliki kedekatan yang alami. Perlahan-lahan, dia menurunkan kewaspadaannya. Tepat pada saat ini, kilatan dingin melintas di tatapan Xie Zhaoyun, dan dia hendak bergerak dan merebutnya. Sesosok melayang dan menghalangi di depannya. Meski kekuatan Ye Yuan jauh di bawah Xie Zhaoyun, namun waktu kemunculannya tepat dan kebetulan mengganggu akumulasi momentum pihak lain. Xie Zhaoyun juga tidak menyangka ada seseorang yang akan melakukan gangguan dalam gerakannya. Pada saat pengawasan, dia hampir menahan luka dalam. "Siapa kamu?" Xie Zhaoyun berkata dengan suara serius. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada seseorang yang menghasutnya di belakang layar?" "Itu aku." Wajah Xie Zhaoyun menunduk, dan dia berkata dengan suara dingin, "Menabur perselisihan dengan keluarga Xie dan hubungan keluarga Qin, niat jahat apa yang kamu miliki?" Melihat Ye Yuan muncul, ekspresi Xie Jingyi menjadi agak rumit. Melihat Xie Zhaoyun mempertanyakannya kali ini, dia buru-buru berkata, "Ini adalah ideku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Dia tidak tahu apa-apa." Xie Zhaoyun tersenyum dingin dan berkata, "Tidak ada hubungannya. Heh, apa menurutmu aku akan percaya? Saya masih bertanya-tanya, dengan keberanianmu, bagaimana kamu berani melakukan hal seperti ini?" Sekarang, pelaku utamanya akhirnya keluar. Ye Yuan menepuk bahu Xie Jingyi dan berkata sambil tersenyum tipis, "Menjalankan keadilan atas nama surga adalah hal yang baik, kenapa kamu terburu-buru memutuskan hubungan denganku? Mengapa? Hal baik seperti ini, apakah kamu tidak ingin membaginya denganku?" Xie Jingyi membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia murni mengalami aliran darah ke kepalanya sebelumnya dan melakukan hal besar yang menggemparkan dunia. Pertanyaan Ye Yuan membuatnya menemui jalan buntu, hanya ingin membuktikan dirinya, tetapi tidak memikirkan bagaimana membereskan kekacauan setelah masalah ini meledak. Sebenarnya, berdiri di platform ini, Xie Jingyi tahu bahwa dia mendapat masalah besar. Oleh karena itu, dia tidak ingin melibatkan Ye Yuan di dalamnya. Hal ini memang dilakukan olehnya sendiri, Ye Yuan tidak mengetahuinya sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini pada akhirnya masih menyeret Ye Yuan. Terlebih lagi, apa yang tidak disangka Xie Jingyi adalah Ye Yuan benar-benar berinisiatif untuk mengakui bahwa masalah ini dipicu olehnya. Daging di wajah Xie Jingyi mengejang, air mata sudah mengalir di matanya. Dia terlalu tersentuh. Dia mengerti maksud Ye Yuan akan menghapus semua kesalahannya di sini. Tetapi, masalah ini sudah menjadi pembicaraan di kota. Ye Yuan sendirian, jadi bagaimana dia membereskan kekacauan ini untuknya? Melaksanakan keadilan atas nama surga. Heh, anak bodoh, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegakkan keadilan atas nama surga? Masih kalimat itu, tunjukkan buktinya. Xie Zhaoyun berkata sambil mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, "Memaksaku menyodorkan bukti kan? Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu." Jari Ye Yuan sudah menyentuh dahi Qin Peiyu, tidak tahu sejak kapan. Esensi ilahi meluncur, itu secara langsung menghancurkan semua vitalitas Qin Peiyu. Segera, seluruh Wumeng Plaza menjadi sunyi senyap. Bola mata Xie Zhaoyun hampir keluar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kamu benar-benar berani melakukannya. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkannya. Selain Ye Yuan, semua orang tidak menduganya. Ye Yuan membunuhnya begitu saja. Seluruh tempat itu sunyi selama beberapa tarikan napas, kepala mereka tidak mampu membungkus dirinya di sekitarnya. Bahkan Little Fatty, Xie Jingyi, benar-benar tercengang. Meskipun penyelidikan setahun ini mengejutkan dan membuatnya terkejut, niat awal dia melakukan hal itu juga hanya sekedar mengungkapkan sikap. Meskipun dia juga merasa bahwa Qin Peiyu pantas mati, dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menjatuhkan hukuman mati padanya. Dia hanya ingin memberinya pelajaran. Dengan ini, Ye Yuan benar-benar membuat lubang di langit. Kenapa aku tidak berani melakukannya? Kejahatannya sudah cukup untuk membuat dia mati ratusan kali, kata Ye Yuan dengan dingin karena dia tidak merasa ada yang salah dengan caranya melakukan sesuatu. "Kamu, mana buktinya? Di mana?" Xie Zhaoyun tiba-tiba meraung. "Jika sudah mati biarlah mati, perlu bukti untuk apa?" Ye Yuan mengangkat bahunya. "Dibunuh dengan baik, iblis wanita ini sudah lama pantas mati." Reaksi orang-orang yang melihatnya tampaknya setengah berdetak lebih lambat, baru menyadari saat ini, berseru dengan penuh gejolak.
Penonton hampir sepakat. Qin Peiyu ini pantas mati. Ye Yuan memandang Xie Zhaoyun dan berkata dengan dingin, kamu melihatnya, ini adalah keinginan rakyat. Pelacur ini sudah lama menimbulkan murka para dewa dan manusia. Yah, bunuh. Kematian pelacur ini tidak disesalkan. Xie Jingyi tiba-tiba maju dan berkata dengan suara yang jelas, orang-orang keluarga Qin, dengarkan. Masalah ini dimulai karena aku, jadi apapun cara yang ada, jangan ragu untuk membidikku. Tuan Gendut, aku akan mengambil semuanya. Suara si kecil gemuk belum memudar ketika aura menakutkan langsung mengunci dirinya. Sesosok melompat, mengangkat tangannya dan memukulkan telapak tangannya ke arah dia dan Ye Yuan. Telapak tangan ini mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, dan sebenarnya memiliki kekuatan langit dan bumi. Orang ini tidak lain adalah Qin Nantian. Kamu Yuan sialan. Hari ini, jika aku, Qin Nantian, tidak memusnahkanmu, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Bagaimana telapak tangan seorang dewa asal bisa menjadi lawan yang bisa dilawan oleh Ye Yuan dan Xie Jingyi, seorang seniman bela diri gua mendalam. Hanya saja, Ye Yuan tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu kamu mungkin, tidak bisa menjadi manusia lagi hari ini. Saat itu, kekuatan telapak tangan lain yang tangguh dan tak tertandingi keluar dari samping. Gelombang udara yang terbentuk dari benturan dua telapak tangan dewa asal yang perkasa langsung membuat seniman bela diri yang sedikit lebih lemah di bawah platform terbang. Tatapan Qin Nantian berubah menjadi tajam, dan dia berkata dengan suara dingin, Qi Fang, apa artinya ini? Jangan lupa di mana tempat ini. Urusan ibu kota Wu Meng bukanlah giliran menara harta karunmu yang ingin datang dan campur tangan. Orang ini tepatnya adalah Qi Fang. Qi Fang menatap Ye Yuan sekilas dan terlihat tidak berdaya juga. Dia tidak berpikir bahwa orang ini begitu tegas, membunuh dengan begitu saja. Tapi situasi seperti ini saat ini, dia tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh. Dia akhirnya hanya bisa maju ke depan. Kepala keluarga Qin terlalu serius. Menara harta karun segudang di bawah yurisdiksi penguasa kota, yang mulia, juga merupakan bagian dari ibu kota Wu Meng. Hal ini, Qi Fang tidak berani melupakannya, kata Qi Fang membantah dengan angkuh. Ekspresi Qin Nantian berubah dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, menara harta karun segudangmu akan melindungi bocah ini dan berperang sepenuhnya dengan keluarga Qin. Qi Fang tersenyum dan berkata, kepala keluarga Qin benar-benar tidak rasional ketika berbicara dengan kemarahan yang hebat. Ye Yuan adalah alkemis tamu menara harta karun segudang dan dia juga murid Akademi Wu Meng. Kepala keluarga Qin membunuh orang di jalanan agak terlalu berlebihan kan? Saat kata-kata Qi Fang keluar, wajah semua orang tampak berubah. Bahkan Qin Nantian diam-diam khawatir juga, keadaan pikirannya yang marah juga sedikit tenang. Apa, pemuda ini sebenarnya adalah alkemis tamu menara harta karun segudang di usia yang begitu muda. Dewa alkimia bintang 1 di menara harta karun segudang jumlahnya sama banyaknya dengan bulu lembu. Mengapa mereka menerima anak yang masih basah kuyup untuk menjadi alkemis tamu? Pantas saja bocah ini begitu percaya diri. Ternyata dia benar-benar memiliki dukungan yang besar. Semua orang tahu bahwa menara harta karun segudang tidak kekurangan alkemis. Para alkemis tamu, mereka pastinya tidak akan dengan mudah menemukan seseorang yang bisa direkrut, terutama Dewa Alkimia Bintang 1. Di menara harta karun segudang di ibu kota Wu Meng, Dewa Alkimia Bintang 1 sama banyaknya dengan bulu lembu. Dewa Alkimia Bintang 2 juga tidak sedikit. Jika Ye Yuan tidak memiliki aspek yang melampaui manusia, menara harta karun segudang sama sekali tidak akan mempekerjakannya untuk menjadi alkemis tamu. Qi Fang, kamu juga melihatnya. Anak laki-laki ini membunuh putriku dalam keadaan di mana tidak ada bukti sama sekali. Mungkinkah keluarga Qin saya begitu mudah diuleni? Hari ini, dia harus mati, kata Qin Nantian dengan suara dingin. Saat suara Qin Nantian memudar, dua sosok lainnya berlari ke platform, mengelilingi 3 orang Qi Fang di tengah. Ketiga orang ini sebenarnya adalah ahli dari alam dewa asal. Tidak peduli seberapa kuatnya Qi Fang, dia juga tidak mampu melawan 3 orang sendirian. Besok pagi, buktinya akan diletakkan di meja Komandan Zhao. Pada saat ini, suara yang bermartabat tiba-tiba terdengar. Sesosok turun dari langit, menyebabkan keributan. Terbang di udara. Mungkinkah Tuan Kota, yang mulia, turun? Itu adalah penguasa menara-menara harta karun segudang.
Hantian, pusat kekuatan setengah langkah alam Raja Ilahi. Hantian memandang Qin Nantian dan berkata, kepala keluarga Nantian sangat baik karena kamu menyayangi putrimu, itu bisa dimengerti. Tapi putri Anda memang telah melakukan banyak hal yang membuat marah dewa dan manusia. Hanya saja semua orang tidak berani menuntut dan berbicara karena kekuatan keluarga Qin. Karena masalah ini melibatkan alkemis tamu menara harta karun segudang, Han ini tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh. Masalah ini akan diserahkan kepada Komandan Zhao untuk mengambil keputusan. Saya ingin tahu apa pendapat kepala keluarga Nantian. Kemunculan Hantian mengejutkan Qin Nantian. Sosok seperti apa Hantian itu? Itu adalah sosok yang setingkat dengan ayahnya, tetua agung keluarga Qin. Dapat dikatakan bahwa ibu kota Wumeng ini, selain tuan kota, yang mulia, adalah Hantian, pusat kekuatan tingkat ini. Dia maju ke depan, bobot kata-katanya benar-benar berbeda. Qin Nantian tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan yang kecil dan lemah benar-benar bisa membuat pukulan besar secara langsung. Keluarga Qin telah lama menyelidiki Ye Yuan secara keseluruhan dan tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki dukungan sama sekali. Berbicara tentang dukungan terbesarnya, itu mungkin adalah pil pengolahan esensi. Hanya saja, pil dewa tingkat satu kelas menengah dapat membuat Hantian, karakter seperti ini maju. Hubungan keluarga Qin dan menara harta karun segudang tidak dianggap baik, namun juga tidak dianggap buruk. Hantian benar-benar berselisih dengan keluarga Qin karena anak nakal yang tidak penting, ini sepertinya tidak bagus, apapun yang terjadi. Ekspresi Qin Nantian sangat jelek. Kata-kata Hantian sudah diucapkan sampai seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Masalah-masalah di kota tentu saja membutuhkan istana tuan kota untuk mengambil keputusan. Komandan Zhao dari kata-kata Hantian dipanggil Zhao Yi, kepala komandan penjaga kota. Penguasa kota Wumeng biasanya tidak menjalankan apapun. Masalah-masalah di kota biasanya diserahkan kepada Zhao Yi untuk ditangani. Tapi jika itu melibatkan Hantian, pusat kekuatan tingkat ini, itu tidak cukup untuk ditangani oleh Zhao Yi sendiri. Masalah ini menjadi sangat kacau, tentu saja perlu kesimpulan. Yang harus ditangani Zhao Yi tentu saja adalah yang paling cocok. Karena Tuan Menara Han secara pribadi maju ke depan, Nantian tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Saya ingin melihat bukti apa yang bisa diambil oleh menara harta karun segudang Anda. Jika buktinya tidak cukup, Nantian masih harus membunuh anak ini secara pribadi. Hantian berkata dengan dingin. Jika Ye Yuan salah membunuh orang baik, Han ini juga tidak bisa melindunginya. Di dalam ruang belajar di menara harta karun segudang, suasananya tampak agak menindas. Hantian meluangkan waktu untuk menyeduh teh abadi. Proses ini sangat lama, tetapi dia tidak berbicara selama ini. Ye Yuan juga tidak terburu-buru dan hanya diam-diam memperhatikan Hantian seperti ini. Akhirnya, Hantian menyeduh secangkir teh abadi dan lewat di depan Ye Yuan. Kamu, nak, sangat cerdik. Sebuah bantuan membuat menara harta karun segudang dan keluarga Qin saling bermusuhan, kata Hantian sambil tersenyum. Ye Yuan bangkit untuk menerima cangkir teh dan juga tersenyum dan berkata, sejak Tuan Menara mengambil tindakan, saya tentu berpikir bahwa bantuan Ye Yuan sepadan dengan harga ini. Hantian tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, untuk alam mendalam gua berani berbicara seperti ini di depan penguasa menara ini, itu baru kamu, yang pertama. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pusat kekuatan juga berjalan dari yang lemah selangkah demi selangkah. Ye Yuan ini tidak perlu meremehkan dirinya sendiri. Hantian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, bagus sekali. Namun, tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Saya akui Anda salah satunya. Ye Yuan tertawa dan berkata, terima kasih banyak atas pujian Tuan Menara. Sungguh lucu, Xiao Feng melakukan perjalanan ke kota Bukit Permata dan berinteraksi sebentar dengan Ye Yuan, dan menyentuh ambang itu. Gua mendalam tingkat menengah yang kecil bisa memiliki kekuatan magis seperti itu. Jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, siapa yang memenuhi syarat? Sayang sekali daunnya benar-benar berbeda dari Xiao Feng. Menemui Ye Yuan juga tidak ada gunanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Kita harus tahu bahwa ibu kota Wumeng belum menghasilkan satu pun pusat kekuatan alam penguasa ilahi dalam 100.000 tahun. Ye Yuan anak ini terlalu kejam. Hanya saja pada titik ini, jika Hantian tidak mengatakannya, mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya. Bahkan jika Xiao Feng menerobos wilayahnya,
tidak ada yang akan percaya bahwa terobosannya ada hubungannya dengan Ye Yuan juga. Tentu saja, selain Han Tian. Jika bukan karena Xiao Feng mengakuinya secara pribadi, dia juga tidak akan mempercayainya. Memang benar bahwa keuntungan dari pil pengolah esensi sangat besar, tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah pil dewa tingkat 1 kelas menengah. Jika bukan karena hal ini, bagaimana mungkin Han Tian bisa bergerak? Namun, kamu masih terlalu gegabah hari ini. Qin Nantian sangat menyayangi gadis itu, kamu melakukannya, tidak ada lagi peluang untuk membalikkan keadaan dengan keluarga Qin, kata Han Tian. Huf, keluarga Qinnya sudah menjatuhkan hukuman mati padaku. Bahkan jika aku tidak bergerak hari ini, apakah mereka akan melepaskanku? Ye Yuan menceritakan sikap Qin Tian. Han Tian juga diam-diam terkejut saat mendengarnya. Jika orang lain, bahkan jika keluarga Qin benar-benar memiliki sikap seperti ini, mereka juga akan memikirkan cara untuk menghalanginya. Ye Yuan, sebaliknya, dia memegang pola pikir sederhana, jika kamu kejam, aku bahkan lebih kejam darimu. Saat dia bergerak, dia langsung membunuh Qin Peiyu. Tetapi menara harta karun segudang milikku pada akhirnya adalah kekuatan luar. Bagaimana kamu tahu bahwa saya akan maju ke depan untuk menyelesaikan keluarga Qin? Kata Tuan Menara dengan agak tertarik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, justru karena menara harta karun segudang adalah kekuatan luar. Oleh karena itu, Anda semua lebih memahami tentang menghindari bahaya melalui kebijaksanaan. Materi skandal keluarga Qin, menara harta karun segudang pasti tidak akan kekurangan apapun. Gadis itu menyebabkan seluruh ibu kota memiliki suasana yang buruk, jadi bagaimana mungkin kalian tidak memiliki buktinya di tanganmu? Han Tian benar-benar terkejut kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan secara acak mengandalkannya karena dorongan hati. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sudah lama mempunyai rencana yang matang. Si gendut kecil itu punya kecerdasan dalam hal-hal sepele, tapi jika dibandingkan dengan sikap berkepala dingin dan kejelian Ye Yuan, jaraknya terlalu jauh. Ye Yuan tampak ceroboh, tetapi kenyataannya, semuanya sudah diperhitungkan. Terutama dalam situasi gawat yang tiba-tiba seperti ini, sulit bagi Ye Yuan untuk tetap tenang. Han Tian memeriksa dirinya sendiri di dalam hatinya. Walaupun dia berada di posisi Ye Yuan, dia juga tidak bisa berbuat lebih baik darinya. Hahaha, kalau begitu, bagaimana kamu berencana membalas budiku ini? Han Tian berkata sambil tertawa. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tunggu sampai aku melakukan terobosan. Ada formula pil yang masih belum saya pahami secara menyeluruh. Setelah aku menerobos, itu seharusnya bisa tercapai. Mata Han Tian berbinar, dan dia berkata, jenis pil obat yang sama dengan pil pengolah esensi. Ye Yuan menganggukkan kepalanya. Hei anak nakal, tidak mengolah jalur alkimiamu selama ini, tapi kemampuanmu itu tidak melemah sama sekali. Han Tian berkata dengan agak bersemangat. Pil pengolah esensi membawa keuntungan besar bagi menara harta karun segudang. Pil obat tingkat tinggi lainnya, menara harta karun segudang benar-benar akan menghasilkan pembunuhan instan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana penguasa menara tahu bahwa Ye ini tidak memiliki prestasi dalam seni bela diri. Ketika ia mendengar itu, Han Tian tidak bisa menahan emosinya. Jujur, dia benar-benar tidak menyadari bahwa Ye Yuan memiliki sesuatu yang mampu dibanggakan dalam seni bela diri. Melihat Ye Yuan, Xie Jingyi terlihat malu. Kamu Yuan, aku. Hahaha, pelacur itu, aku sudah lama kesal padanya. Permainanmu hari ini adalah untuk kepuasan massa. Ye Yuan tertawa keras, menghilangkan rasa malu si gendut kecil. Setelah genesis ini, kewaspadaan Ye Yuan terhadap Xie Jingyi juga hilang sama sekali. Si gemuk kecil juga tidak menyangka kalau dia akan menimbulkan masalah besar bagi Ye Yuan. Terlebih lagi, dia tidak menyangka kalau dukungan Ye Yuan ternyata begitu kuat. Meskipun menara harta karun segudang adalah kekuatan luar, kekuatan Han Tian ditempatkan di sana, tidak ada yang berani meremehkannya. Hahaha, Tuan gendut ini, akhirnya melakukan hal besar yang menggemparkan dunia. Ketika si kecil gemuk melihat sikap Ye Yuan, dia tahu bahwa dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, karena masalah ini, Ye Yuan sudah menerimanya sepenuhnya. Hal ini membuat batu besar di dadanya akhirnya mendarat di tanah. Hanya saja pembicaraan itu menarik luka-lukanya, menyakitkan hingga dia mengejang. Cambuk kulit di tangan Qin Peiyu adalah artefak dewa. Bahkan ketika tidak menggunakan esensi ilahi untuk mencambuk tubuh manusia, hasilnya adalah melihat daging dengan setiap cambuk. Selain itu, sangat sulit menggunakan esensi ilahi untuk mengobati.
Alhasil hingga saat ini, luka di tubuh si kecil gemuk juga belum membaik. Ye Yuan memberinya pil obat untuk cedera luar dan berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa menangkap gadis itu? Bagaimana kamu bisa melukai dirimu sendiri? Si kecil gemuk memakan pil obat, bekas cambuk dan memar di tubuhnya saat ini membaik sebelum dia menceritakan secara singkat proses dia menangkap Qin Peiyu. Ternyata si gendut ini sudah lama menanyakan secara menyeluruh tentang rute perjalanan Qin Peiyu dan sengaja berpenampilan seperti pengemis yang tak berdaya, tanpa sengaja menabrak Qin Peiyu. Qin Peiyu dikelilingi oleh para ahli, si kecil gemuk secara alami tidak bisa mendekat. Namun ketika Qin Peiyu melihat si gendut berbentuk bulat seperti bakso, ketertarikannya langsung terpacu, menggunakan cambuknya untuk mencambuk si gendut kecil hingga ia berguling-guling di tanah, seperti memainkan gasing, terlihat sangat menarik. Hanya saja Qin Peiyu terhibur, tapi Fatih menderita. Artefak dewa yang menyerang tubuh bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi justru karena itulah para ahli itu melonggarkan kewaspadaannya. Fatih melihat celah dan menahan Qin Peiyu dengan satu tembakan. Pakar itu menahan diri karena takut menyakiti Qin Peiyu. Tentu saja, sang ahli juga tidak berani mendekat. Si kecil gemuk menyegel laut ilahi Qin Peiyu sebelum menyeretnya ke Wu Meng Plaza. Ye Yuan meliriknya. Merasa bersalah di dalam hatinya, dia berkata sambil menghela nafas, kenapa kamu melakukan ini? Masalah ini salahku, seharusnya aku tidak meremehkanmu. Kamu akan kehilangan nyawamu seperti ini. Si kecil gemuk terkekeh dan berkata, kamu orang pintar. Aku, si gemuk kecil ini juga tidak bodoh. Kamu adalah orang yang ramah dan baik, memberikan bantuan ketika kita bertemu di hari pertama. Pasti ada alasan mengapa kamu curiga padaku. Ye Yuan tertegun. Dia tidak menyangka kalau hati orang ini jernih. Si kecil gemuk tiba-tiba mengubah ekspresinya lagi dan berkata dengan sangat hati-hati, Ye Yuan, apakah ini baik-baik saja? Qin Nantian itu meninggalkan kata-kata kejam sebelum pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dia hanya memberikan jalan keluar pada dirinya sendiri. Hal-hal yang dilakukan keluarga Qin sendiri, dia bahkan lebih jelas dari kita. Genesis ini, dia hanya bisa menelan gigi yang patah itu ke dalam perutnya. Makam pedang tingkat kedua, 1 bulan. Saya harus merepotkan magang senior, saudara Zhao. Ye Yuan datang ke lobi di luar makam pedang dan menyerahkan token akademinya kepada Zhao Qin. Zhao Qin memandang Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan tampilan yang rumit. Makam pedang tingkat kedua, 40 poin harus dikurangi setiap kali, kata Zhao Qin. Aku tahu. Aku harus merepotkan kakak magang senior Zhao, kata Ye Yuan dengan sopan. Zhao Qin menganggukkan kepalanya dan membantu Ye Yuan mengurangi poinnya. Ye Yuan menerima token itu dan langsung memasuki makam pedang. Zhao Qin, ada apa dengan ekspresimu? Siapa anak itu? Pada saat ini, seorang murid pelataran dalam memasuki lobi. Melihat ekspresi aneh di wajah Zhao Qin, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zhao Qin melakukan isyarat tangan diam dan merendahkan suaranya untuk berkata, Mazi, bersikaplah lebih lembut. Kamu bahkan tidak mengenalinya. Apakah kamu benar-benar seseorang dari Akademi Wu Meng kita? Mazi tersenyum dan berkata, seorang pemula gua mendalam tingkat menengah, aku mengenalnya karena apa? Zhao Qin berkata dengan tatapan menghina, saya bertanya, siapa orang yang paling banyak dibicarakan di Akademi beberapa hari ini? Mazi tertegun, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut saat dia merendahkan suaranya dan berkata, maksudmu, dia adalah Ye Yuan. Zhao Qin berkata, kalau tidak, dia jadi siapa lagi? Mendengar bahwa putusan terhadap Komandan Zhao di pihak itu sudah dijatuhkan, menilai Ye Yuan tidak bersalah. Dia membunuh keturunan langsung keluarga Qin tanpa mengedipkan mata. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa memasuki makam pedang dengan aman dan sehat untuk memahami pedang sekarang. Jadi ekspresi apa yang menurutmu harus kutunjukkan? Mazi menarik napas dingin dan berkata, sayang sekali. Saya berada dalam pengasingan tertutup hari itu dan tidak memperhatikannya. Qin Peiyu iblis kecil itu, tidak ada yang bisa mengendalikannya di seluruh ibu kota Wumeng. Dia juga tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan tangan iblis yang hebat kali ini. Hari itu, Zhao Qin juga hadir. Dia awalnya hanya ikut bersenang-senang dan melihat bagaimana si kecil gemuk akan dihancurkan. Tapi dia tidak menyangka kalau Ye Yuan menyerang di tengah jalan dan langsung membunuh Qin Peiyu. Saat itu, seluruh tubuhnya menengang. Dia bahkan berpikir bahwa dia salah melihat. Mendengar Mazi menyebutkannya, Zhao Qin masih memiliki rasa takut yang masih ada saat ini dan berkata,
kamu tidak menyadarinya, tetapi pada saat itu, dia hanya menunjuk dan Qin Peiyu meninggal. Dia bahkan tidak mengedipkan mata, seperti membunuh ayam. Saat itu, saya bahkan mengira kepala orang ini rusak. Tapi kemudian, saya tidak menyangka hal itu benar-benar mengejutkan Tuan Menara Hantian datang untuk secara pribadi maju ke depan. Ma Zi tersenyum dan berkata, perut orang ini sangat gemuk. Tapi mulai dari sekarang, magang senior, saudara Qin Tian mungkin tidak akan melepaskannya kan? Zhao Qin terkekeh dan berkata, apa yang kamu tahu? Magang senior, saudara Qin Tian sudah lama berselisih dengannya. Terakhir kali, dia berkata di depan wajah Ye Yuan bahwa Ye Yuan akan mati. Pada akhirnya, Ye Yuan tidak mati, tapi saudara perempuan kandungnya meninggal. Wajah Ma Zi menjadi kaku, dan dia berkata, masih ada hal yang seperti itu. Zhao Qin berkata, mereka sedang berbicara di sini, dan saya ada di sampingnya. Ma Zi berkata, kemampuan apa yang dimiliki anak ini, hingga mampu membawa keluar Tuan Menara Hantian. Zhao Qin berkata dengan penuh arti, insiden Wumeng Plaza dibuat terlalu besar, mengakibatkan banyak orang di akademi tidak memperhatikan masalah lain. Sebenarnya, sebelum itu, Ye Yuan masih melakukan hal besar lainnya yang menggemparkan dunia. Zhao Qin menceritakan genesis saat Ye Yuan menarik pedang hari itu, membuat mata Ma Zi melebar. Masih ada yang seperti itu. Ma Zi berkata dengan tatapan tidak percaya. Zhao Qin berpenampilan puas dan baru saja hendak pamer ketika orang lain memasuki lobi. Apakah Ye Yuan sudah masuk? Qin Shao bertanya. Wajah Zhao Qin menjadi kaku, dan dia berkata sambil mengangguk, ya, masuk saja. Ekspresi Qin Shao berubah cemberut. Memberikan token itu kepada Zhao Qin, dia berkata dengan suara serius, makam pedang tingkat kedua, 1 bulan. Ketika Qin Shao memasuki makam pedang, dia menemukan bahwa Ye Yuan sudah memasuki tingkat kedua. Jumlah orang di tingkat kedua jelas lebih banyak daripada tingkat pertama. Tapi Qin Shao masih mengenali Ye Yuan dengan sekali pandang, karena dia terlalu mencolok di tanah pemakaman pedang. Ye Yuan menggunakan metode melukai diri sendiri untuk berkultivasi lagi. Kesulitan tingkat kedua jauh lebih besar daripada tingkat pertama. Qin Shao hanya menggunakan 3 percobaan poin untuk menyelesaikan level pertama, yang juga memakan waktu 3 bulan. Namun level kedua, dia sudah berlatih selama hampir 1 tahun dan masih belum berhasil melewatinya. Setiap level, semakin dalam, semakin kuat niat pedangnya. Ingin berhasil menyelesaikannya, harus ada proses bertahap dengan urutan yang benar. Tentu saja, Ye Yuan merupakan pengecualian. Menyelesaikan putaran di makam pedang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya memahami konsep. Semakin mendalam pemahaman terhadap hukum pedang Dao, semakin teliti saat menyelesaikan level. Tentu saja, jika kekuatan seseorang sangat kuat, dengan mengandalkan kekuatan yang kuat, seseorang juga dapat melewatinya. Dengan kekuatan Qin Shao, jika membersihkan dengan paksa, menyelesaikan level ketiga tidak menjadi masalah. Tapi dia ingin memahami hukum pedang Dao, itulah sebabnya dia sengaja memperlambat dan meningkatkan pemahaman hukum. Makam pedang ini, setiap tingkatnya memiliki fragmen hukum pedang Dao yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa banyak seseorang dapat memahaminya bergantung pada kemampuan pemahamannya sendiri. Adapun Ye Yuan yang seperti ini, menurut kekuatannya, mustahil untuk melewati level pertama. Namun, dia lulus. Terlebih lagi, pembersihannya dilakukan dengan metode yang sangat aneh. Sekarang, orang ini melakukan mutilasi diri lagi. Itu hanya metode Ye Yuan, tidak ada yang bisa melakukannya sama sekali. Begitu mereka agak mengendur, mereka akan tercabik-cabik oleh hukum pedang Dao yang tersebar luas. Wajah Qin Shao menunduk, dan dia memasuki makam pedang. Sebulan kemudian, ketika Ye Yuan menyeret tubuhnya yang penuh luka dan berjalan keluar, dia menemukan bahwa Qin Shao sudah menunggunya. Ye Yuan meliriknya dan berkata, jika kamu di sini untuk mengatakan kata-kata kasar kepadaku, jangan buang-buang nafasmu. Qin Shao berkata, kejahatan Qin Peiyu pantas dihukum mati. Dia tidak pantas untukku mengucapkan kata-kata kasar. Kata-kata Qin Shao membuat Ye Yuan terkejut dan dia berkata, dia adalah adik perempuanmu. Kamu juga terlalu berdarah dingin kan? Qin Shao berkata dengan dingin, dalam keluarga besar, bagaimana bisa ada kehangatan hati yang kamu bicarakan? Sejak muda, dia tidak pernah menganggapku sebagai kakak laki-laki. Tatapan Ye Yuan berkedip, kata-kata Qin Shao diucapkan dengan ringan, tapi mungkin ada beberapa cerita yang dirahasiakan di baliknya. Lalu apa yang secara khusus kamu tunggu dariku?
Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Aku ingin melakukan pertarungan hidup dan mati denganmu. Ketika dia mengatakan ini, kata-kata Qin Shao menimbulkan kegelisahan. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata sambil tersenyum dingin, kamu bilang kejahatannya pantas dihukum mati sekarang. Qin Shao sepertinya sudah lama mengharapkan sikap Ye Yuan dan berkata, setelah hari itu, kepala keluarga datang mencariku. Dia mengusulkannya, membuatku mengatur pertarungan denganmu. Karena hanya cara ini yang bisa membunuhmu. Di dalam akademi, mereka menganjurkan persaingan. Namun mereka melarang siswa untuk saling membunuh secara pribadi. Namun pertarungan hidup dan mati adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu hanyalah alat di mata keluarga Qin. Bakatmu sangat bagus, kamu rela direduksi menjadi alat. Wajah Qin Shao sedikit menunduk, dan dia berkata, saya tidak punya pilihan. Terlebih lagi, aku ingin sekali bertukar pukulan denganmu. Qin Shao berhenti sejenak dan berkata lagi, selanjutnya, saya tahu kamu pasti setuju. Karena pertumbuhanmu tidak bisa menghindariku. Ye Yuan melirik Qin Shao dengan agak terkejut dan berkata, kamu berbeda dari anggota keluarga Qin yang lain. Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi, aku bukan tandinganmu saat ini. Beri aku waktu 3 tahun, kamu dan aku akan bertemu. Di aula keluarga Qin, ayah dan anak Qin Nantian duduk di sisi kanan, Qin Shao berdiri di sebelah kiri. Bagaimana itu? Apakah dia setuju? Qin Nantian bertanya dengan suara serius. Dia tidak terlalu sopan terhadap keponakan cabang yang memperoleh token pedang emas ini. Sekilas sikapnya yang tinggi dan perkasa terlihat jelas. Qin Nantian juga tidak bisa disalahkan. Jenius keluarga Qin terlalu banyak. Terutama di bawah naungan cahaya Qin Tian, prestasi Qin Shao tidak begitu mempesona. Dia dan saya membuat perjanjian 3 tahun. Kata Qin Shao. Qin Nantian awalnya sedikit terkejut, lalu mengerutkan alisnya dan berkata dengan tidak senang, mengapa 3 tahun? Dalam waktu 3 tahun, variabelnya terlalu besar. Qin Shao merasa tidak bahagia di dalam hatinya, namun di hadapan Qin Nantian, dia masih tidak berani bersikap kurang ajar dan hanya bisa dengan sabar berkata, menyetujui pertarungan hidup dan mati harus atas kemauan kedua belah pihak. Dia saat ini hanya berada di gua mendalam tingkat menengah, jika saat ini menjalani pertarungan hidup dan mati maka itu hanya berarti menyerahkan dirinya pada kematian. Dia tidak akan menyetujuinya. Qin Nantian mengerutkan kening dan berkata, 3 tahun, mungkinkah kekuatannya mampu meningkat pesat dalam 3 tahun ini dan mencapai tingkat di mana dia dapat bersaing denganmu? Kekuatan Qin Shao, dia sangat jelas. Jarang sekali ada saingan di generasi yang sama. Penampilan Ye Yuan, mereka semua juga telah mempelajarinya. Dalam kekuatan tempur, dia jauh lebih rendah dari Qin Shao. Qin Shao 2 alam lebih tinggi darinya. Selain itu, pemahaman konsepnya sangat tinggi. Ini sebenarnya merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi di alam dewa. Waktu 3 tahun hanyalah satu jentikan jari bagi pusat kekuatan alam dewa. Apa yang bisa Ye Yuan lakukan? Qin Shao memikirkannya dan berkata, saya kira dia harus memahami semacam teknik bela diri. Dia yakin bisa berhasil memahaminya dalam waktu 3 tahun, ini harusnya menjadi harapannya. Qin Nantian tenggelam dalam pemikiran. Tiba-tiba, dia berkata, kalau begitu, apakah kamu yakin akan membunuhnya setelah 3 tahun? Qin Shao berkata dengan tatapan tegas, kepala keluarga, yakinlah. 3 tahun ini, Qin Shao pasti akan berusaha sekuat tenaga dan menyerang tingkat keempat makam pedang. Setelah 3 tahun, aku pasti akan menebasnya dengan pedangku. Qin Nantian menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Qin Shao, bagus. Jika kamu memerlukan sumber daya apapun dalam 3 tahun ini, silakan memintanya kepada keluarga. Tapi pertempuran ini harus dimenangkan. Qin Shao menangkupkan tinjunya dan berkata, baik, kepala keluarga. Baiklah, pulanglah dan lihat orang tuamu. Qin Nantian melambaikan tangannya dan membiarkan Qin Shao pergi. Setelah Qin Shao pergi, Qin Nantian berkata kepada Qin Tian, menurutmu, seberapa besar peluang Qin Shao untuk menang? Qin Tian berkata, jika itu orang lain, dengan kekuatan adik Shao, tidak ada ketegangan sama sekali. Tapi jika lawannya adalah Ye Yuan, peluangnya untuk menang mungkin akan diabaikan. Wajah Qin Nantian menunduk, dan dia berkata, bagaimana bisa? Qin Tian tersenyum dan berkata, ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan adik Shao, selama dia bisa melewati level keempat dalam waktu 3 tahun, peluang kemenangan setidaknya di atas 80%. Aku mengkhawatirkan Ye Yuan itu,
terutama karena dia agak sulit ditebak. Qin Nantian mengerutkan kening dan berkata, kamu sedang berbicara tentang insiden yang terjadi di tingkat pertama makam pedang. Qin Tian berkata, iya. Pandanganku sama dengan pandangan adik Sao. Ye Yuan seharusnya memahami semacam teknik bela diri yang kuat, untuk dia berani melompati ranah dan maju menantang, ini harus menjadi ketergantungannya. Hanya saja dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa bakat adik Sao juga sangat luar biasa. Waktu 3 tahun sudah cukup untuk membuatnya berkembang pesat. Agaknya, rasa takut adik Sao terhadap Ye Yuan lebih dalam daripada rasa takutku. Jadi dalam waktu 3 tahun ini akan menjadi 3 tahun transformasi adik Sao. Hanya setelah mendengar analisis Qin Tian barulah ekspresi Qin Nantian sedikit mereda. Kepribadian Qin Sao, mereka sangat jelas dalam hal itu. Dia sangat ingin mengalahkan orang lain. Berdasarkan perjanjian 3 tahun Ye Yuan, Qin Sao mungkin akan mengeluarkan potensi yang bisa membuat semua orang meliriknya. Bahkan jika bakat Qin Sao lebih rendah daripada Ye Yuan, hanya dalam waktu 3 tahun, dia tidak akan kalah. Lagi pula, Qin Sao berada 2 alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Perbedaan ini sama sekali tidak dapat diimbangi dengan waktu 3 tahun. Di Akademi Wumeng, perjanjian 3 tahun Ye Yuan dan Qin Sao sudah menyebar seperti angin. Ketika Xie Jingyi mendengar berita ini, dia langsung pergi mencari Ye Yuan. Ye Yuan, apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu jelas tahu bahwa Qin Sao adalah yang terbaik musim ini. Kamu masih berani menyetujui pertarungan hidup dan mati dengannya. Xie Jingyi berkata dengan kesal saat melihat Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya berani setuju tentu karena saya memiliki beberapa kepastian. Beberapa, apakah kepalamu lembut? Xie Jingyi berkata dengan marah. Hehehe, seperti yang dikatakan Qin Sao, jika aku ingin bangkit, aku harus melewatinya, rintangan ini. Terlebih lagi, aku sudah lama tidak mengalami pertarungan seperti itu. Tantangannya membuatku bersemangat dengan niat bertarung. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Sejak datang ke dunia bentangan surga, Ye Yuan selalu menunjukkan kepada orang-orang gambaran dirinya yang lemah. Di sisinya, ia selalu membutuhkan perlindungan orang lain. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, Ye Yuan sebenarnya belum pernah bertarung lagi. Sekarang, dia memahami metode kultivasi yang sangat mendalam dan juga saat ini memahami teknik bela diri yang sangat kuat. Pertarungan yang diatur Qin Sao memicu keinginan Ye Yuan untuk bertarung. Tapi kamu juga tidak bisa menganggap hidupmu sendiri sebagai lelucon. Jika kamu ingin bertarung, mengapa kamu harus mencari Qin Sao? Dia akan segera melewati level kedua di makam pedang. 3 tahun kemudian, kekuatannya tidak akan tahu seperti apa. Xie Jingyi berkata dengan marah dan kecewa. Ye Yuan memandang Xie Jingyi dan berkata sambil tersenyum, kamu gendut, masih punya pikiran untuk mengkhawatirkanku. Jika aku tidak salah menebak, keluargamu mungkin sudah mengambil tindakan kan? Ekspresi Xie Jingyi tanpa sadar tercekat, dan dia berkata dengan malu, bagaimana kamu tahu, keluarga sudah memutus semua sumber dayaku. Sekelompok orang ini, sungguh keterlaluan. Ekspresi Xie Jingyi tiba-tiba tercekat, dan dia berkata dengan malu-malu, bagaimana kau tahu, keluarga sudah memutus semua sumber dayaku. Mereka, benar-benar berani. Masih perlu menebak ini. Kau sudah membuat lubang begitu besar, jadi sudah cukup baik jika mereka tidak mengusirmu dari keluarga. Namun, kau harus berhati-hati dengan paman ketigamu, kata Ye Yuan. Xie Jingyi tercekat dan berkata, paman ketiga. Dia seharusnya tidak memiliki niat jahat, kan? Pada hari itu, alasan dia melakukannya juga hanya karena dia ingin menyelamatkanku. Ye Yuan berkata, selalu lebih baik untuk lebih berhati-hati. Ada 5 juta batu esensi ilahi kelas rendah di sini, ambil dan gunakan dulu. Cari saya lagi jika tidak cukup. Si kecil gemuk terkekeh dan berkata, kalau begitu, Tuan gendut ini tidak akan sopan, aku tahu bahwa kamu kembali dari menara harta karun segudang dan merupakan orang kaya. Hari ini, aku akan hidup darimu. Melihat penampilan serakah Little Fatty, ekspresi Ye Yuan tidak bisa menahan tersedak. Bocah ini juga terlalu tidak sopan. Sejak saat itu, ada 2 orang gila lagi di makam pedang. Seseorang yang menyiksa diri sendiri secara gila-gilaan, seseorang yang berlatih pedang dengan gila-gilaan. Kedua kalinya memasuki makam pedang setelah perjanjian 3 tahun, Qin Sao berhasil melewati level kedua dan memasuki level ketiga. Dan kultivasi Ye Yuan juga memasuki mode gila. Setiap kali dia memasuki makam pedang,
seluruh tubuhnya akan dipenuhi luka dan memar sebelum dia mau keluar. Sebaliknya, hukum pedang Dao Qin Shao juga melonjak dengan cepat. Ye Yuan masih sama seperti sebelumnya, membuat dirinya penuh memar dan luka setiap kali sebelum keluar dari makam pedang. Kemudian memulihkan diri selama beberapa hari dan masuk lagi, seperti itu terus berulang-ulang. Seni pedang tidak bisa diselesaikan untuk waktu yang lama, tapi Ye Yuan tidak terburu-buru. Dia sedang menunggu hari di mana air mengalir ketika saluran terbentuk. Disiksa begitu lama, sebuah bentuk dasar secara bertahap terbentuk di benak Ye Yuan. Suatu hari, di tahun kedua, Ye Yuan duduk di tingkat kedua lagi dan perlahan mengeluarkan pedangnya. Tentu saja, dia ada di sini lagi. Melihat Ye Yuan menarik pedangnya di layar cahaya, Zhao Qin memperlihatkan ekspresi yang mengatakan bahwa itu seperti yang diharapkan. Sementara para siswa di makam pedang tingkat kedua semuanya menjadi tidak sadarkan diri saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua hukum pedang Dao itu menghentikan aktivitasnya? Hukum pedang Dao yang kejam di tingkat kedua makam pedang menjadi sangat patuh pada saat ini. Para siswa yang sedang berkultivasi tiba-tiba kehilangan lawannya. Hal ini membuat mereka bingung. Ekspresi Zhao Qin berubah ketakutan, buru-buru bergegas ke tingkat kedua makam pedang seperti anak panah. Siswa tingkat kedua dengarkan, cepat dan evakuasi. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Zhao Qin berteriak sekeras-kerasnya. Terakhir kali, Guru Fan masuk ke dalam dan menyaksikan kekuatan 10.000 pedang diluncurkan secara bersamaan. Kekuatan tingkat kedua ini pasti akan lebih menakutkan. Begitu para siswa menghadapi pedang ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Siswa tingkat kedua sebagian besar adalah murid pelataran luar. Mendengar teriakan Zhao Qin, mereka tidak berani membuang waktu, buru-buru mundur. Ada apa, kakak senior Zhao? Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah sekelompok siswa mundur, mereka segera mengepung Zhao Qin. Wajah Zhao Qin menunduk, dan dia berkata dengan suara dingin, jangan banyak bertanya. Hari ini, level kedua ini ditutup. Setiap orang dilarang masuk ke dalam, saya akan pergi dan mengundang Guru Fan segera. Guru Fan bergegas datang sekali lagi setelah mendapat kabar tersebut. Zhao Qin bertanya, Guru Fan, bagaimana menangani ini? Guru Fan sudah tidak terkejut seperti yang pertama kali. Dia bisa memastikan bahwa Ye Yuan memahami sesuatu di makam pedang. Guru Fan memikirkannya dan berkata, lupakan, biarkan dia. Tutup level kedua untuk saat ini. Yang lain tidak boleh masuk. Setelah Ye Yuan keluar, biarkan orang masuk. Baik guru. Tidak ada yang menyangka bahwa penutupan ini akan memakan waktu 1 tahun lebih. Qin Shao menerobos. Dia melewati level keempat. Astaga, kecepatan kultivasi Qin Shao ini juga terlalu menakutkan. Tingkat kemajuan ini tidak kalah dengan Qin Tian saat itu. Bakat Qin Shao masih sedikit lebih buruk daripada Qin Tian. Tapi kerja kerasnya selama 3 tahun bahkan melampaui Qin Tian. Tepat menjelang perjanjian 3 tahun, Qin Shao, yang selalu mempertaruhkan nyawanya dan berkultivasi, akhirnya menyelesaikan tingkat keempat makam pedang. Tingkat keempat adalah jurang pemisah, karena hukum pedang Dao di tingkat kelima semuanya adalah surga lapis kedua dari Dao pedang, yang juga merupakan kekuatan hukum yang berhubungan dengan alam sekilas surga. Keberhasilan Qin Shao melewati tingkat keempat menunjukkan bahwa hukum pedang Dao miliknya sudah sepenuhnya melampaui surga lapis pertama Dao pedang. Dengan penyelesaian besar alam mendalam gua ditambah kekuatan hukum surga lapisan pertama Dao pedang yang sempurna, mengatakan bahwa dia menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama bukanlah hal yang berlebihan. Jadi ketika Qin Shao keluar dari makam pedang, keributan muncul sekali lagi. Qin Shao dia, sudah setengah langkah sekilas surga. Ini, apalagi yang bisa bersaing? Ya, pertarungan hidup dan mati ini, Ye Yuan pasti akan mati. Qin Shao pantas menjadi yang terbaik musim ini. Hanya dalam waktu 5 tahun, dia sudah mencapai ambang batas alam dewa sekilas surga. Perbedaan antara masing-masing bidang utama Dao ilahi terlalu besar. Bagi seniman bela diri yang ingin menyeberang dalam 1 langkah, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Ketika para seniman bela diri dari dunia penyelesaian akhir menghasilkan jejak pencerahan, hal itu akan membuat dunia itu kembali mengendur, lautan dewa meluas lagi, hingga mencapai alam sekilas surga setengah langkah dari sana. Tentu saja, ada juga orang yang meminjam jejak pencerahan ini untuk naik ke surga dalam 1 langkah, langsung menerobos alam besar. Tapi orang-orang ini jarang terjadi. Dalam 3 tahun ini, Qin Shao dengan getir mengolah pedang Dao dan akhirnya menghasilkan sedikit pemahaman,
melangkah keluar dari langkah penting ini. Perjanjian 3 tahun itu tiba dalam sekejap. Pada hari ini, arena bela diri Akademi Wu Meng sedang meledak popularitasnya. Di koridor tribun, dipenuhi orang, hampir penuh sesak hingga air pun tidak bisa merembes. Kedua orang ini adalah dua orang yang paling menarik perhatian di antara para siswa musim baru. Salah satunya adalah seorang jenius tak tertandingi yang secara pribadi dianugerahi token pedang emas oleh Yang Mulia Tuan Kota, dan menjadi murid dalam nama. Sementara yang lainnya adalah pria terbaik yang membunuh putri keturunan keluarga Qin dan masih bisa selamat dan sehat. Kekuatan Qin Shao, semua orang jelas. Tapi sampai sekarang, belum ada yang melihat Ye Yuan bergerak sebelumnya. Bagaimana kekuatannya? Tidak ada yang tahu. Menurut kalian siapa yang akan hidup atau mati dalam pertarungan ini? Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Kekuatan Qin Shao adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya. 3 tahun ini, kekuatannya meningkat pesat lagi. Pertarungan ini, Ye Yuan pasti akan mati. Tapi Ye Yuan juga tidak bodoh. Karena dia setuju, mungkinkah dia memiliki kepercayaan diri? Kepercayaan diri apa yang ada? Saya merasa dia terlalu percaya diri, berpikir bahwa dia bisa menantang surga. Kudengar dia masih belum menembus gua mendalam tahap akhir. Tapi Qin Shao sudah setengah langkah sekilas surga. Mungkinkah masih ada ketegangan dalam pertarungan ini? Banyak orang yang menebak-nebak hasil dari pertarungan hidup dan mati ini. Namun sebagian besar orang pesimis terhadap Ye Yuan. Cukup banyak orang yang pergi ke makam pedang tingkat kedua untuk melihat, ranah Ye Yuan masih berada di gua mendalam tingkat menengah. Walaupun kemampuan Ye Yuan lebih menantang dari surga, mustahil bagi gua mendalam tingkat menengah untuk mengalahkan semi sekilas surga Qin Shao. Apalagi hukum pedang Dao Qin Shao sudah merupakan surga lapis pertama yang sempurna. Saat ini, beberapa sosok perlahan keluar dari tribun. Sekali melihat dan semua orang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Itu adalah kepala keluarga Qin, Qin Nantian. Tidak menyangka dia benar-benar datang sendiri. Ye Yuan membunuh putrinya, dia di sini untuk menyaksikan sendiri Ye Yuan dibunuh. Tapi di sisi Qin Nantian adalah Qi Fang yang pernah dia serang sebelumnya. Beberapa guru alam dewa asal di akademi semuanya muncul di tribun. Qi Fang, kamu juga di sini untuk menyaksikan bagaimana Ye Yuan mati. Ketika Qin Nantian melihat Qi Fang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengolok-oloknya. Qi Fang tertawa saat mendengarnya dan berkata, Qin Shao sangat percaya diri. Bagaimana kamu tahu bahwa orang yang mati bukanlah Qin Shao? Qin Nantian tertawa keras dan berkata, di dalam alam mendalam gua, apakah masih ada seseorang yang mampu mengalahkan Qin Shao? Jika saya percaya ini, apakah kamu percaya? Qi Fang mendengus dingin dan berhenti bicara. Dia sangat ingin mengatakan dia tidak mempercayainya, tapi dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Qi Fang benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Yuan menyetujui pertarungan hidup dan mati yang tidak adil ini. Mungkinkah bocah ini benar-benar bosan hidup? Dia sudah memastikan bahwa Ye Yuan tidak berhasil menembus gua mendalam tahap akhir. Pertarungan ini tidak menimbulkan ketegangan sama sekali. Qin Nantian tersenyum dingin dan berkata, waktunya hampir tiba. Berandal itu belum muncul. Saya khawatir, dia melarikan diri saat menghadapi bahayakan. Penatua Tong, Anda adalah juri pertandingan ini, Anda harus menilai dia kalah. Balai penegakan hukum Anda tidak boleh biaskan. Nama Penatua Tong adalah Tong Shou. Dia adalah salah satu orang penting di Balai Penegakan Hukum. Pertarungan hidup dan mati hari ini dikelola olehnya. Menurut aturan, begitu saatnya tiba dan salah satu pihak dalam pertarungan hidup dan mati tidak tiba, maka otomatis dianggap mengakui kekalahan. Balai Penegakan Hukum mereka harus melaksanakan hukuman mati bagi pihak yang kalah. Tong Shou melihat waktu dan berkata, masih ada beberapa saat lagi. Jika Ye Yuan masih tidak datang, itu otomatis akan dianggap mengakui kekalahan. Tepat pada saat ini, gelombang keributan terjadi di tengah kerumunan. Lihat, apa itu? Astaga, Ye Yuan dia benar-benar terbang. Wah, mataku tidak beres. Penonton bergolak. Sebuah titik hitam kecil di cakrawala dengan cepat mendekat ke sisi ini. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Astaga, mungkinkah dia menerobos ke alam Raja Ilahi? Bagaimana dia bisa terbang di langit? Apakah kamu bodoh? Mungkinkah gua mendalam tingkat menengah akan menerobos ke alam Dewa Ilahi dalam 3 tahun? Jika itu adalah alam penguasa ilahi, tekanannya juga akan sedikit terlalu kecil. Kalian lihat di bawah kakinya. Itu sebuah pedang.
Ketika titik hitam kecil mendekat, orang-orang akhirnya melihat Ye Yuan dengan jelas dalam tampilan penuh. Di bawah kakinya, dia menginjak pedang. Ye Yuan terbang dengan mengendarai pedang. Ye Yuan mendekat dengan sangat cepat. Namun semakin dekat dia, semakin kuat auranya. Orang ini sedang menerobos. Pedang melakukan manuver penerbangan sambil menerobos. Ini. Orang-orang benar-benar bingung. Cara Ye Yuan naik ke atas panggung benar-benar terlalu mencengangkan. Di tengah kerumunan, si kecil gemuk bergumam pada dirinya sendiri, berkata dengan perasaan tidak senang, orang ini juga terlalu mampu dalam mengambil sikap. Cara naik ke panggung seperti ini sungguh sensasional. Dia melihat penampilan menggila dari para siswi di dekatnya dan merasa sangat iri. Masuknya Ye Yuan ke lapangan terlalu keren. Saat dia terbang, dia dengan heboh melahap energi spiritual langit dan bumi, melemparkan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya di seluruh arena persilatan ke dalam pergolakan. Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan akhirnya berhenti di hadapan Qin Shao. Saat ini, level Ye Yuan sudah berada pada tahap akhir gua mendalam. Maaf, aku membuatmu menunggu lama. Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berkata pada Qin Shao. Wajah Qin Shao menunduk, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh ketakutan. Ada lebih dari puluhan juta orang yang mengolah pedang di bawah langit. Tapi mereka yang mampu melakukan manuver pedang, mungkin tidak ada satu di antara sejuta. Mereka yang mampu melakukan ini, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pedang Dao. Jelas sekali, pencapaian ilmu pedang Ye Yuan sudah tidak dapat diduga. Aku juga tidak menunggu terlalu lama, jadi ayo kita mulai. Ketakutan tetaplah keakutkan, namun kemunculan Ye Yuan semakin merangsang niat bertarung kuat Qin Shao. Tunggu sebentar, teriak Qin Nantian. Alis Tong Shou berkerut, dan dia berkata, kepala keluarga Nantian, ada apa? Qin Nantian berkata, Ye Yuan belajar terbang dengan pedang, pertarungan ini tidak adil. Heh, kepala keluarga Qin, kata-katamu, Ci ini tidak mengerti. Penerbangan manuver pedang dipahami oleh Ye Yuan. Itu juga tidak curang, bagaimana pertarungan ini tidak adil? Qi Fang membuka mulutnya dan berkata pada waktu yang tidak tepat. Memang benar, bagi seniman bela diri dunia bentangan surga di bawah alam penguasa ilahi, meskipun kekuatan tempur mereka kuat, namun tidak mampu terbang, kelemahan ini sangat membatasi kekuatan tempur mereka. Saat seniman bela diri mampu terbang di langit dan menggali ke dalam tanah, terdapat keuntungan luar biasa pada batasan pertarungan dan menghindari gerakan pihak lain. Sekarang, Ye Yuan bisa terbang dengan pedangnya, dia hampir berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan tempur Qin Shao, itu juga tidak lebih cepat dari kecepatan manuver pedang Ye Yuan. Qin Nantian juga tidak menyangka Ye Yuan memberinya kejutan besar pada saat-saat terakhir. Hal ini membuat kepercayaan dirinya sebelumnya langsung runtuh. Qin Nantian mendengus dingin dan berkata, kekuatan Ye Yuan tidak bagus. Jika dia menggunakan manuver pedang untuk terus bergerak tanpa henti, lalu bagaimana? Dengan begitu, bukankah pertarungan hidup dan mati ini harus terus berlangsung tanpa henti? Penatua Tong, saya meminta untuk melarang Ye Yuan menggunakan manuver pedang. Qi Fang segera berkata, pertarungan hidup dan mati tidak membatasi metode apapun sejak awal. Selama itu adalah kekuatan sejati seseorang, tidak ada yang bisa berbicara di belakang mereka. Ye Yuan menghabiskan waktu 3 tahun untuk memahami teknik terbang dengan pedang, tapi kamu bilang pertarungan ini tidak adil. Di mana logikanya? Terlebih lagi, Ye Yuan jauh lebih rendah dari Qin Shao dalam bidang kultivasi. Mengapa kamu tidak menyuruh Ye Yuan menjulurkan kepalanya dan langsung membiarkan Qin Shao memotongnya? Kedua orang itu masing-masing berpegang pada argumen mereka sendiri, tidak ada yang menyerah satu sama lain. Pihak Penatua Tong juga mengalami dilema untuk sementara waktu. Dia memikirkannya dan berkata, pedang terbang memang belum pernah muncul sebelumnya dalam pertarungan hidup dan mati. Secara logika, kemampuan manuver pedang memang merupakan kekuatan Ye Yuan sendiri, tidak ada logika untuk membatasinya. Namun kekhawatiran kepala keluarga Qin juga bukan tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Saya akan melaporkan masalah ini kepada Ketua Agung dan mengundang dia untuk memutuskan. Tidak perlu, aku hanya akan melepaskan satu pedang. Jika dia bisa memblokirnya, aku akan mengaku kalah dan bunuh diri. Saat ini, suara Ye Yuan terdengar. Kata-kata Ye Yuan segera menimbulkan tanggapan yang sangat besar. Ekspresi Qin Nantian berubah menjadi tajam, dan dia segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Sementara ekspresi Qi Fang juga berubah menjadi tajam,
namun alisnya menyatu erat. Tidak mungkin kan? Ye Yuan juga terlalu sombong. Bahkan jika dia bisa terbang dengan pedang, ranahnya jauh lebih buruk daripada Qin Shao. Terlepas dari apakah itu pemahaman ranah atau hukum, Qin Shao mencapai batas akhir alam mendalam gua. Untuk Ye Yuan ingin mengalahkannya, bukankah dia harus memiliki kekuatan alam sekilas surga? Lelucon macam apa ini? Bahkan jika dia memahami manuver pedang terbang, mustahil juga mencapai kekuatan alam sekilas surga kan? Dalam pandangan semua orang, perkataan Ye Yuan itu hanyalah sebuah keangkuhan yang keterlaluan. Kekuatan Qin Shao, semua orang menyadarinya. Bisa dikatakan dialah yang terkuat di bawah sekilas surga. Omongan besar Ye Yuan juga dibanggakan dengan terlalu konyol. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak punya niat untuk berlagak. Dia hanya memahami satu gerakan. Dia sangat yakin dengan langkahnya. Bahkan jika langkah ini tidak dapat menangani Qin Shao, dia hanya bisa pasrah pada takdir. Karena itu masalahnya, ayo kita mulai. Setelah terkejut, Penatua Tong membuka mulutnya dan berkata, hanya melepaskan satu pedang. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan pedangmu ini. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Suaranya belum memudar ketika aura kuat Qin Shao meletus dengan suara keras. Penindasan alam sekilas surga setengah langkah menghapuskan langit dan menutupi bumi dan menimpa Ye Yuan. Pedang panjang keluar dari sarungnya, cahaya dingin memancarkan segalanya. Itu adalah nyanyian besar pedang kekosongan. Qin Shao dia sebenarnya telah mengolah nyanyian besar pedang kekosongan selama ini. Sungguh kekuatan hukum yang sangat kuat. Ye Yuan memainkan peran besar kali ini. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Qin Shao sebenarnya telah lama mengembangkan salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi, nyanyian besar pedang kekosongan. Orang yang sombong tentu saja memiliki surga untuk diterima. Gua mendalam tahap akhir sebenarnya berani memberitahu Qin Shao bahwa dia hanya akan melepaskan satu pedang. Aku ingin melihat bagaimana dia memblokir pedang ini. Saat Qin Shao bergerak, semua orang segera mengerti. Nyanyian besar pedang kekosongan sama dengan tinju bintang biduk sejati Taiyi, salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi Akademi Wu Meng, kekuatannya luar biasa. Dilihat dari serangannya, nyanyian besar pedang kekosongan ini jelas sudah dikembangkan ke ranah penyelesaian akhir tingkat pertama. Untuk sesaat, seluruh arena saling bersilangan dengan energi pedang. Hukum pedang Dao yang kuat menimpa Ye Yuan. Pedang yang bagus. Tidak sia-sia bagiku mengatur pertarungan denganmu. Qin Shao, kamu tidak mengecewakanku. Sekarang, saya akan membiarkanmu melihat seni pedang pembuka surga kekacauan yang saya buat di makam pedang. Melihat kekuatan Qin Shao yang kuat, niat bertarung Ye Yuan langsung tersulut. Ye Yuan memahaminya selama 5 tahun di makam pedang. Dalam 5 tahun ini, dia tidak tahu berapa banyak luka yang diiris di tubuhnya, seberapa parah lukanya, dan seberapa besar penderitaannya. Sekarang, dia akhirnya menciptakan teknik bela diri pedang Dao miliknya. Ye Yuan menamakannya seni pedang pembuka surga kekacauan. Saat pedang pemusnah jahat muncul, Ye Yuan menunjuk ke langit dengan pedangnya. Gelombang cepat dan ganas melonjak menuju langit. Mulut Ye Yuan dengan ringan melontarkan 2 kata, bintang terbelah. Seni pedang yang sangat kuat. Terlalu kuat. Aura Ye Yuan sebenarnya tidak lebih buruk dari aura Qin Shao. Tapi, Ye Yuan baru saja menerobos ke gua mendalam tahap akhir, bagaimana mungkin dia bisa menampilkan seni pedang yang begitu kuat. Saat bintang terbelah muncul, ekspresi semua orang berubah. Qin Nantian tiba-tiba berdiri, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan ketakutan. Pedang kekosongan sudah menjadi teknik bela diri tertinggi di Akademi Wu Meng. Dari mana datangnya gerakannya ini? Kata Qin Nantian dengan sengit. Kejutan Qi Fang tidak kalah dengan kejutan Qin Nantian. Dalam pandangannya, Ye Yuan sangat menakjubkan dalam bakat alkimia. Tidak peduli betapa hebatnya kekuatannya, itu juga tidak akan terlalu kuat. Selama ini, Ye Yuan selalu berada di bawah perlindungan menara harta karun segudang. Tidak ada yang pernah melihat sebelum Ye Yuan benar-benar mengambil tindakan. Tidak ada yang menyangka bahwa saat dia bergerak, itu benar-benar menggemparkan. Sepertinya aku baru saja mendengar Ye Yuan berkata, gerakan ini adalah ciptaannya sendiri. Ini, jurus ini, bintang terbelah, jauh lebih kuat dari pedang kekosongan. Seru seorang guru dari akademi. Bakat jalan bela diri yang benar-benar menakutkan, untuk benar-benar mampu memahami teknik bela diri yang begitu menakutkan. Bakatnya mungkin bahkan lebih besar daripada bakat Qin Tian. Kata orang lain. Qin Tian juga terpana dengan pedang milik Ye Yuan ini.
Dia akhirnya mengerti saat ini apa yang Ye Yuan lakukan di makam pedang saat itu. Kemampuan pemahaman orang ini terlalu menantang surga. Saat bintang-bintang terbelah dilepaskan, Qin Shao merasakan tekanan yang luar biasa juga. Dia mengertakkan gigi dan mendesak esensi ilahi dengan heboh. Pedang ini tidak memungkinkan dia untuk menahan diri sedikit pun. Pedang kekosongan. Bunuh. Hantu pedang panjang yang sangat besar mengembun dan menusuk langsung ke Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah tajam. Pedang pembasmi jahat ditebas mengikuti momentumnya. Sebuah kekuatan yang dengan paksa membelah gunung. Potongan ini sangat menakutkan. Hukum pedang Dao yang kuat memadat dan tidak menghilang, membagi seluruh ruang menjadi dua. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Dua kekuatan hukum yang sangat kuat saling bertabrakan, mengguncang arai besar pelindung hingga bergetar. Para siswa di tribun hampir tidak bisa berdiri. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa pertukaran dua siswa alam mendalam gua akan menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Tiba-tiba, ekspresi Qin Shao berubah, seteguk darah segar tiba-tiba dimuntahkan dengan liar. Hantu pedang panjang itu tidak bertahan lama di bawah kecepatan dan keganasan bintang-bintang terbelah sebelum terbagi menjadi dua, lalu menghilang seluruhnya. Sisa kekuatan bintang-bintang terbelah masih tersisa, membelah ke arah Qin Shao. Qin Shao sudah selesai. Langkah Ye Yuan ini terlalu kuat. Bintang-bintang terbelah. Jurus ini sangat mendominasi. Kerumunan di tribun berseru kaget, sepertinya sudah melihat pemandangan menyedihkan Qin Shao yang terbelah menjadi dua. Namun saat ini, sosok Qin Shao tiba-tiba menjadi tidak jelas. Kekuatan bintang-bintang terbelah yang tersisa langsung memotong arai besar pelindung, mengejutkan semua orang di tribun yang bergoyang sekali lagi. Ini adalah langkah dewa yang membingungkan. Astaga, Qin Shao bahkan belajar langkah dewa yang membingungkan. Langkah dewa yang membingungkan juga merupakan salah satu dari 6 keterampilan akademi utama, sebuah teknik gerakan yang sangat mendalam. Semua orang tidak menyangka bahwa Qin Shao benar-benar mempelajari 2 keterampilan akademi tertinggi. Di saat bahaya yang akan segera terjadi, Qin Shao dengan paksa mengerahkan langkah dewa membingungkan, menghindari kekuatan tebasan ini. Namun, kondisi Qin Shao sangat buruk. Tubuhnya saat ini terlatih-tatih, hampir tidak mampu berdiri lagi. Meskipun dia menghindari area vital, kekuatan hukum yang dipicu oleh bintang-bintang terbelah masih melukainya dengan parah. Qin Shao sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Di tribun penonton, ekspresi Qin Nantian tiba-tiba berubah, buku-buku jarinya retak. Pedang milik Ye Yuan ini bisa dikatakan telah mematahkan 2 keahlian akademi tertinggi Akademi Wumeng. Meski tidak membunuh Qin Shao, tidak akan ada perubahan apapun pada kesimpulannya juga. Pengeluaran Ye Yuan sangat besar, tapi dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, sementara Qin Shao tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Pertarungan hidup dan mati ini, hasilnya sudah tanpa ketegangan sedikit pun. Qin Nantian menaruh harapan besar pada Qin Shao untuk menghabisi Ye Yuan dalam pertarungan ini. Tapi dia tidak menyangka kalau kemampuan Ye Yuan benar-benar mengejutkan semua orang, mengalahkan Qin Shao dengan jurus miliknya sendiri. Penantian 3 tahun berubah menjadi sia-sia. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Sungguh sampah. Qin Nantian tidak bisa tinggal lagi. Dia mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya lalu pergi. Dia merasa wajah keluarga Qin telah dicampakkan sepenuhnya oleh Qin Shao. Keluarga Qin seperti matahari siang, tapi sejak bertemu Ye Yuan, sepertinya mereka menabrak tembok di mana-mana. Hal ini membuatnya sangat sedih. Sayang sekali, Qin Shao sangat berbakat, tapi dia sebenarnya harus jatuh di sini. Dia benar-benar seorang jenius yang langka. Jika dia benar-benar terus berkultivasi, pencapaiannya mungkin tidak lebih buruk daripada pencapaian Qin Tian. Sayang sekali, dia bertemu Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar terlalu menantang surga. Dia sebenarnya menciptakan teknik bela diri sendiri, mengalahkan 2 keterampilan akademi tertinggi. Dalam sejarah Akademi Wumeng selama bertahun-tahun, mungkin belum ada yang mampu mencapainya. Hukum surga lapis pertama Dao Pedang Ye Yuan tampaknya belum sepenuhnya selesai, tapi dia bisa mengalahkan Qin Shao dengan gerakan bintang-bintang terbelah ini. Dapat dilihat bahwa pemahamannya tentang pedang Dao sangat mendalam sampai sejauh itu. Orang jenius memang terhormat, terutama Qin Shao, orang jenius di antara orang jenius. Kekalahannya membuat siswa lain merasa sangat iba. Namun biarpun para jenius bersedih, mereka harus saling membunuh untuk mencapai Dao. Sayangnya, Qin Shao bertemu dengan Ye Yuan. Kalau tidak,
Dia bisa saja memancarkan kemegahan. Lakukan, aku sudah, tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Aku kalah. Qin Shao menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menusuk pedang panjang itu ke tanah, dengan kuat menguatkan dirinya dan tidak jatuh. Dia bisa saja kalah, tapi dia tidak ingin kalah dengan cara yang tidak bermartabat. Setidaknya, dalam 3 tahun ini, dia sudah melakukan yang terbaik. Perasaannya saat itu benar, Ye Yuan memang musuh yang tangguh di masa depan. Hanya saja Qin Shao tidak pernah menyangka hari ini tiba begitu cepat. Dari ujian masuk hingga pertarungan hidup dan mati sekarang, hanya 5 tahun telah berlalu. 5 tahun hanya sekejap mata, tapi Ye Yuan sudah menyusul dari belakang, benar-benar melampaui dirinya. Adegan Qin Nantian menjentikkan lengan bajunya dan pergi, Qin Shao melihatnya. Hatinya sudah seperti abu mati. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak bisa mendapatkan sedikitpun rasa hormat dari keluarga Qin. Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan membunuhmu, kamu adalah lawan yang patut dihormati. Selain itu, kamu berbeda dari anggota keluarga Qin lainnya. Apa yang dia katakan? Aku tidak akan salah dengarkan. Ye Yuan dan keluarga Qin sudah lama tidak bisa didamaikan, bagaimana dia bisa melepaskan Qin Shao? Iya, Qin Shao tidak menahan diri sedikit pun sekarang dan sudah bertujuan untuk membunuh Ye Yuan. Aku tidak menyangka Ye Yuan benar-benar ingin melepaskannya. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tercengang. Keputusannya ini melampaui ekspektasi semua orang. Aturan pertarungan hidup dan mati berlaku sampai salah satu pihak meninggal. Tetapi jika pemenang bersedia menyelamatkan pihak lain secara alami dapat bertahan. Kecuali, biasanya, kedua belah pihak yang mengatur pertarungan hidup dan mati pasti memiliki kebencian yang mendalam, ingin membunuh pihak lain dan ingin mendapatkan kepuasan. Situasi seperti Ye Yuan dan Qin Shao sangat jarang terjadi. Hahaha, untuk apa kamu mengasihaniku? Aku, Qin Shao, tidak perlu dikasihani orang lain. Qin Shao menatap ke langit dan melolong, tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah lautan kesadarannya sendiri. Ye Yuan mengacungkan jari pedangnya dan langsung mengetukkan pedang panjang Qin Shao ke udara. Ye Yuan, apa maksudnya ini? Jika aku ingin mati, mungkinkah kamu bisa menghentikannya? Qin Shao meraung ke arah Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan dingin, bahkan tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Dunia bentangan surga sangatlah luas. Jenius muda yang lebih kuat dari aku dan kamu lebih dari sekumpulan ikan mas yang menyeberangi sungai. Jika semua orang seperti kamu, 1000 nyawa juga tidak cukup untuk mati. Jalur bela diri itu sulit, jika belum mencapai titik akhir, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Omong-omong soal hidup dan mati, itulah tindakan pengecut. Saya tahu apa yang akan kamu hadapi di masa depan. Berapa banyak fitnah yang dapat kamu tahan adalah berapa banyak pujian yang dapat kamu terima. Ini yang akan kamu katakan sampai di sini, hidup dan mati adalah urusanmu sendiri. Ingin hidup, ingin mati, kamu yang memutuskan sendiri. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Seluruh tubuh Qin Shao gemetar. Jelas sekali, dia saat ini sedang berjuang keras di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan di depan pedang panjangnya, mencengkeram gagang pedangnya, tapi menunda mengambil tindakan apapun. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, arena bela diri sudah lama kosong. Dia akhirnya mengambil pedang panjang itu dan pergi dengan sedih. Sesosok menghalangi jalannya. Kamu pengecut. Seseorang yang gagal tidak punya alasan untuk hidup di bumi ini. Suara dingin Qin Tian terdengar. Qin Shao tidak memandangnya. Dia hanya berkata dengan tenang, untuk hidup membutuhkan lebih banyak keberanian. Aku ingin menjadi kuat. Yang lemah selamanya lemah. Jalan bagi pusat kekuatan adalah untuk tidak pernah berhenti maju, sementara kamu telah lari keluar jalur. Kata Qin Tian. Qin Shao perlahan mengangkat kepalanya, menatap mata Qin Tian, dan berkata dengan tenang, akan tiba suatu hari di mana aku akan melampauimu. Qin Tian tersenyum tipis dan berkata, hari itu tidak akan pernah tiba. Kamu, berperilakulah dengan baik. Melihat Qin Tian pergi dengan matanya, tatapan Qin Shao tegas yang belum pernah ada sebelumnya. Sejak muda, ini adalah pertama kalinya dia berani menatap mata Qin Tian seperti ini. Qin Shao belum pernah begitu bersemangat untuk mengalahkan Qin Tian sebelumnya. Dia berjuang untuk keluarga Qin, tapi yang dia dapatkan hanyalah omong kosong. Dia ingin orang-orang keluarga Qin melihat bahwa pilihan mereka salah. Di kediaman keluarga Qin,
Qin Nantian saat ini sedang dalam kemarahan besar. Sampah itu sebenarnya tidak bunuh diri. Menurutku, dia berkolusi dengan Ye Yuan itu. Qin Nantian meraung marah. Ketika Wang Song mendengarnya, dia buru-buru berkata, Paman Qin, tidak ada kemungkinan seperti itu. Jika tidak, mengapa mereka membuat perjanjian 3 tahun ini? Kemungkinan besar, mereka sudah lama merencanakannya dan ingin mempermalukan keluarga Qin. Qin Shao merasa bahwa bakatnya tidak kalah dengan saudara Qin Tian, dan merasa bahwa alokasi sumber daya keluarga tidak adil. Makanya, dia memendam kebencian di dalam hatinya, itu bukan tidak mungkin juga. Di mata orang-orang yang tercela, pola pikir orang lain pada dasarnya juga kotor. Wang Song menangkap kesempatan ini dan langsung menjatuhkan batu ke dalam sumur. Tapi kata-katanya sangat meyakinkan, terutama di paruh kedua. Ekspresi Qin Nantian berubah, dan dia bahkan lebih marah lagi. Dia berkata dengan dingin, mulai hari ini, segera hentikan semua pasokan sumber daya ke Qin Shao, dan buang orang tuanya ke kota Wuxiang. Hidup dari kita sambil diam-diam membantu orang lain, keluarga Qin menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mengasuhnya dengan sia-sia. Tatapan Qin Tian berkedip ke samping tetapi tidak mengatakan apapun. Wang Song terus berbicara, Paman Qin, Ye Yuan ini benar-benar karakter yang merepotkan. Jika kita membiarkannya tumbuh tanpa terkendali, mungkin tidak akan ada orang yang mampu menahannya di masa depan. Qin Nantian menganggukkan kepalanya, merasakan hal yang sama juga. Terlepas dari apakah Qin Shao hidup dari mereka sambil diam-diam membantu orang lain, gerakan bintang-bintang terbelah yang dilakukan Ye Yuan benar-benar mengejutkan semua orang. Di antara mereka termasuk dia, Qin Nantian. Sebelum hari ini, nomor jenius di ibu kota Wu Meng adalah putranya, Qin Tian. Namun setelah hari ini, gelar jenius nomor 1 ini kemungkinan besar harus berganti pemilik. Qin Nantian mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, Ye Yuan ini harus mati. Wang Song memikirkannya dan berkata, ingin membunuh Ye Yuan, uji coba peleburan 100 kota adalah kesempatan terbaik. Jika tidak, kita hanya bisa menunggu dia naik ke pelataran dalam, dan mengambil tindakan saat dia keluar untuk menjalankan misi. Hanya saja pada saat itu, kekuatan Ye Yuan akan meningkat tidak tahu seberapa banyak. Menonton menyelesaikan pertempuran ini, Qin Nantian hanya merasa kesal, tapi Wang Song merasa sangat ketakutan. Wang Song dan keluarga Qin berjalan berdekatan, kekuatan Qin Shao, dia sangat jelas. Ye Yuan hanya menggunakan waktu 5 tahun dan melampaui Qin Shao dalam segala aspek. Begitu dia menerobos ke alam dewa sekilas surga, berurusan dengannya, Wang Song, bisa dipermak dengan mudah. Mata Qin Nantian berbinar, dan dia berkata, saya lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Masih ada beberapa tahun lagi, dan inilah waktunya untuk uji coba peleburan 100 kota lagi. Ingin membunuh bocah ini, itulah waktu terbaik. Namun, masalah Ye Yuan perlu diredakan. Kalian semua beritahu semua murid keluarga Qin di akademi untuk tidak mencari masalah dengan Ye Yuan beberapa tahun ini. 2 tahun ini, keluarga Qin dan Ye Yuan telah menjadi perbincangan di kota. Mau ambil tindakan apapun, pasti kita jadi sasaran. Saya akan mengatur masalah ini. Sekarang kalian semua pergi. Beberapa tahun ini, Ye Yuan bisa dikatakan menjadi terkenal. Mengalahkan Qin Shao kali ini, ketenaran Ye Yuan tak tertandingi selama beberapa waktu, menjadi orang terbaik saat ini di puncak kekuasaannya di Akademi Wu Meng. Posisi teratas yang digulingkan, hal semacam ini, bukannya tidak pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Namun secepat musim ini, itu masih pertama kalinya dalam sejarah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa latar belakang Ye Yuan ini tidak hanya solid, kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Langkah bintang-bintang terbelah itu sungguh luar biasa. Pada saat itu, dipisahkan oleh arai besar, aku bahkan bisa merasakan kekuatan gerakan itu. Satu pedang dengan kuat mengalahkan 2 keterampilan akademi tertinggi. Menurutku, apakah gerakannya ini akan direkrut oleh akademi sebagai keterampilan akademi tertinggi ke-7? Sangat mungkin. Setelah menjadi keterampilan akademi tertinggi ke-7, Ye Yuan kemungkinan akan menjadi anggota daftar termuda dalam sejarah ibu kota Wu Meng. Saat ini, di depan Ye Yuan ada seorang lelaki tua yang sangat bijaksana. Orang tua ini bukanlah orang biasa. Dia adalah orang kanan tuan kota Wu Meng, dan dia adalah yang mengelola Akademi Wu Meng, Wen Yiyang. Penguasa kota Wu Meng hanyalah kepala formalitas akademi. Biasanya, dia tidak menjalankan sesuatu. Sedangkan Wen Yiyang ini adalah sosok yang bertanggung jawab atas operasional akademi.
Ye Yuan, sebenarnya, saat kamu mengikuti ujian masuk, aku sudah memperhatikanmu. Kamu memiliki potensi besar, kata Wen Yiyang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas pujian kepala akademi. Wen Yiyang sedikit terkejut. Dia agak terkejut dengan ketidakpedulian Ye Yuan terhadap kebaikan dan aib. Jika siswa biasa mendapat pujian seperti itu darinya, mereka pasti akan bersemangat hingga tidak tahu harus berkata apa. Tapi Ye Yuan tidak terlihat bersemangat sedikit pun. Wen Yiyang mengetahui bahwa Ye Yuan mampu menciptakan bintang-bintang terbelah. Teknik bela diri semacam ini, memang bukan suatu kebetulan. Hahaha, jurus bintang-bintang terbelah itu adalah apakah itu yang kamu pahami dari makam pedang? Wen Yiyang juga tidak bertele-tele, langsung bertanya. Itu benar, murid yang memahami dengan pahit di tingkat pertama dan kedua makam pedang selama 5 tahun, akhirnya menciptakan teknik bela diri ini, menamakannya seni pedang pembuka surga kekacauan. Bintang-bintang terbelah ini adalah langkah pertama. Namun, itu belum selesai. Tatapan Wen Yiyang berubah tajam dan dia berkata dengan terkejut, belum selesai. Satu pedang mengalahkan 2 skill akademi tertinggi, dan itu sebenarnya masih versi yang belum lengkap. Ketika langkah ini selesai, seberapa besar kekuatannya? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, makam pedang memang merupakan tempat yang luar biasa untuk memahami pedang, luas dan mendalam. Ye Yuan memahaminya dengan pahit selama 5 tahun dan baru mencapai tingkat kedua juga. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai kesempurnaan surga lapisan pertama pedang Dao. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a